Oke lur, melanjutkan yang kemarin. Ini driver kelas D 3K9 menggunakan MOSFET sebanyak 8 biji ya lur. Ini size nya juga berbeda. Ini size nya atau panjangnya itu kisaran 35 cm. Nah seperti ini untuk driver kelas D 3K9 menggunakan 8 MOSFET ya lur. Nah yang kemarin itu yang saya review kan itu D2K5 yang menggunakan 4 MOSFET. Nah jadi untuk penanganannya juga berbeda lur. Jadi yang pakai 4 MOSFET dan yang pakai 8 MOSFET ini lebih susah lur. Jadi lebih susah mendrive yang pakai 8 MOSFET seperti ini. Tapi alhamdulillah dengan cara saya, dengan sepengetahuan saya, akhirnya bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi untuk merakit kelas D itu memang ya gampang-gampang susah lur. Yang 4 MOSFET sama yang 8 MOSFET itu untuk cara kerjanya atau sistemnya, untuk penanganannya itu tetap berbeda. Sebenarnya kalau untuk sistem kerjanya sih sama, cuman di bagian MOSFET ini kan kalau pakai 8 sama yang 4 itu kan berbeda. Jadi gimana caranya di 8 MOSFET ini supaya hangatnya itu dia merata itu lur. Jadi penanganannya beda sama yang pakai 4 MOSFET kemarin. Tapi kalau saya pribadi, kalau MOSFET terlalu dingin itu tetap tenaganya akan apa ya lur, berkurang atau loyo. Jadi kan seperti itu. Dan ini baru saya setting selesai dan hasil loadnya ntar di akhir video lur. Ini kemarin iya kemarin videonya ada kemarin. Ini baru tak setel buat musikan. Itu kemarin di 4 ohm keluar 1600 watt, terus di 8 ohm kemarin 1600 watt, terus di 4 ohm itu keluar 2900, hampir 3000 watt dengan voltase sama 90 VDC menggunakan SMPS 5000 watt kemarin lur. Yang saya review kemarin yang pakai driver D2K5 kemarin. Nah seperti itu. Dan ini baru saya tes untuk musik, tapi saya mau nyetel musik tapi HP-nya buat tak rekam lur. Ini seperti ini. Terus driver D2K5 sama driver D3K9 ini cocoknya buat apa? Kalau yang kemarin itu buat low sub oke. Terus kalau yang ini buat low sub juga oke. Perbedaannya itu kalau sampean pakainya speaker yang 18 in, yang D2K5 kemarin itu kalau di saya itu pakainya yang voice coil 4 sampai 5 in itu bisa. Kalau yang D3K9 seperti ini itu pakainya yang voice coil 5 sampai 6 in, kurang lebih seperti itu lor. Jadi untuk voltase juga menyesuaikan. Kalau ingin mencapai ini, kit ini kan tulisannya sampai 5000 watt ya lor. Nah, bisa sampai 5000 watt. Nah, bisa sampai 5000 watt itu tergantung VCC. Kalau VCC nya pakainya 130 VDC itu insya Allah kemungkinan bisa sampai 5000 watt. Jadi saya kemarin itu coba di 90 VDC bisa tembus 2900, hampir 3000 watt, soalnya PLN saya tuh drop sampai 170-an kurang lebih. Ntar di akhir video bisa sampai lihat sendiri. Kurang lebih seperti itu lor. Jadi yang sudah paham tentang driver kelas D, ya beginilah kalau saya merakit driver kelas D versi saya. Jadi saya juga masih awam di driver kelas D, tapi sebisa mungkin dan sesuai dengan apa yang saya ingin, dan akhirnya bisa jadi seperti ini. Jadi kita gate-nya itu tes speed PWM nya itu seberapa. Jadi untuk kelas D yang saya rakit itu bekerja di 200 kHz ya lur, kisaran 200 kHz. Nah kurang lebih seperti itu lor. Jadi untuk settingan LPF nya itu kemarin tak ukur itu kisaran 200 kHz an lor, 198 sampai 200 lah, kurang lebih segitu.
Jadi untuk core ini juga, ini kemarin core-nya itu apa, untuk LPF-nya untuk bagian lilitannya memang tak kurangin ya lur, karena frekuensi yang saya dapatkan itu terlalu tinggi, makanya saya kurangin dan akhirnya pas. Terus DCO-nya juga bisa sampai 0 milivolt. Nah, terus saya buat geber, saya load, nah itu aman, terkendali. Jadi yang mau pesan langsung via WA lur. Jadi mau pakai driver D2K5 atau driver D3K9 seperti ini bisa. Tapi kalau saya baru bisa men-set sampai 90 volt DC. Jadi kalau di set sampai 130 volt DC itu tuh untuk penanganannya, untuk bagian komponen mana saja yang dirubah itu tetap ada komponen yang harus dirubah lur. Jadi berbeda. Jadi setiap tegangan itu tetap berbeda, terus setiap MOSFET itu juga akan berbeda tipenya yang akan dipakai. Jadi untuk tegangan 90 volt DC ini saya pakai IRF 260. Kalau yang 130 bisa pakai IRP 42 itu juga bisa. Jadi semakin tinggi voltasenya, ampere dari MOSFET-nya juga akan semakin tinggi yang digunakan, kurang lebih seperti itu lur. Jadi untuk heatsink ini saya pakai yang tebal, jadi nggak tipis. Jadi pas waktu dikasih beban 4 ohm itu dia cuman hangat saja lur, cuman hangat. Jadi kalau main sistem kelas D kurang lebih seperti itu lur. Kalau bisa itu hangat lur, jadi nggak boleh dingin banget. Kalau dingin banget itu biasanya tenaganya kurang. Nah ini sesuai dengan yang saya harapkan. Waktu saya geber juga oke, waktu saya load juga oke lur. Ini cocok buat speaker 18 in kali 2 per channel, ini juga mampu voice coil 5 sampai 6 in. Jadi untuk speaker ntar menyesuaikan saja dengan supply yang sampean gunakan. Oke dulur, mungkin segitu saja review kali ini. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.